kau tahu perasaanku padamu? Sendiri ku berharap beri kasih tak kembali. Halo, ada Mam Elvina, ada Mam Latifah, ada Mam Mita, halo Mam Sofia, Mam Hilma. Alhamdulillah sudah pada join ya. Halo Mandi. Halo Mam Latifah, Mam Lala, Mam Lala. Ketemu kita. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengikuti kelas Zoom, yaitu tentang tips gitu menaikkan postingan tanpa Instagram Ads. Perkenalkan dulu, nama saya Ami Asrif, saya yang akan menjadi moderator hari ini. Dan narasumber kita yang paling keren ini adalah Mam Meta Alfiatiamati. Oh, seru banget. Saya nyelonong ya. Halo semuanya, assalamualaikum. Oke, baik, untuk Mams yang semuanya sudah join siang ini, boleh ya langsung perkenalkan diri dulu di kolom komentar ya. Silahkan sebutkan namanya Mams, regionalnya asal dari mana, dan domisilinya di mana. Silahkan ya, biar kita semuanya saling kenal nih. Nah, dan saya akan juga informasikan bahwa nanti akan ada games menarik yang akan kita berikan untuk Mams yang hadir siang ini dalam mengikuti semua materinya. Gamesnya itu apa ya? Wah, rahasia dong pastinya. Hadiahnya menarik banget nih Mams. Ada hampers seharga Rp150.000 untuk 5 orang loh. Wah, semakin semangat ya Mams ya. Dan untuk yang mau memberikan pertanyaan, boleh silakan on cam. Saya akan pilih yang mau on cam duluan nih memberikan pertanyaan. Pertanyaan terpilih juga termasuk loh untuk bisa mendapatkan hadiah menarik itu. Oke, langsung saja saya akan share informasikan nih untuk tata cara Zoom-nya apa aja sih. Silakan, Mas. Untuk tata cara Zoom-nya, perlu Mams ketahui ya, dalam nanti mengikuti Zoom nanti, pastikan matikan dulu mix-nya agar kita fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mam Meta. Lalu buka kameranya, kalau bisa on cam ya Mam, biar kita bisa saling mengenal nih. Dan saya ingin juga nih informasikan untuk Mam yang mau bertanya, tuliskan langsung di kolom komentar, atau langsung boleh nih raise hand. Dan saya akan pilih yang mau on cam duluan nih. Dan akan ada 3 pemenang games yang mendapatkan hampers sebesar Rp150.000. Dan 2 penanya juga yang beruntung yang akan mendapatkan hampers juga sebesar Rp150.000. Oke, Moms. Kita sudah nggak sabar lagi ya untuk ikuti kelasnya siang ini. Baik, langsung aja ya. Saya akan panggil dulu nih, menyapa nih, ada Mam Meta Alfiatiamati. Halo Mam Meta. Hai, assalamualaikum. Nah ini baru harusnya masuk ya. Siang ini kita akan bahas nih tentang tips gitu menaikkan postingan tanpa Instagram Ads. Wah, di sini insya Allah nih sudah punya bisnis rumahan, ada usaha rumahan nih Mam Meta nih. Semoga aja nih dengan kelas Zoom siang ini bisa menambah wawasan para Mams ini untuk bisa memajukan bisnis atau usahanya. Silakan Mam Meta. Amin.
Jadi siang ini kita akan bahas tentang bagaimana menaikkan postingan yang biasanya itu di-up oleh Instagram, tapi kitanya bayar dengan pakai fiturnya mereka yang Instagram Ads atau advertising itu. Lalu ternyata ada cara-cara gerilya yang bisa dilakukan untuk kita ngakalin algoritma yang udah ada supaya kita itu bisa menaikkan juga postingan tanpa kita harus bayar gitu. Dan biasanya emak-emak nih kalau yang nggak berbayar gini pasti semangat kan ya. Saya soalnya tim gratisan gitu. Jadi apapun saya lakukan supaya postingan itu bisa naik tanpa harus kita bayar ke Instagram misal atau ke Facebook. Nah, siang ini kita akan bahas tipsnya atau jalan tikusnya gimana sih supaya postingan itu bisa naik. Begitu. Jadi sebelumnya saya kenalan dulu pertama. Mungkin tadi sudah di-share profil saya kenalan dulu. Nama saya Meta. Sebetulnya nama KTP itu adalah Ika Meita Anggraini gitu. Tapi saya punya nama panggung itu Meta Alvita Mae. Alvita itu kependekan dari nama anak-anak saya. Saya ambil suku katanya dikit-dikit gitu. Kalau Mai itu adalah plesetan dari bulan lahir saya, yaitu bulan Mei. Ada yang mau ngado? Boleh. Nanti kalau bulan Mei tanggal 1 saya infokan. Gitu. Jadilah nama panggung saya adalah Meta Alvita Mai. Begitu. Oke. Saya alhamdulillah diamanahi gini, saya punya komunitas kelas online. Jadi komunitas ini memang isinya semua wanita, khususnya adalah wanita yang bergerak dalam bidang online shop yang ingin memajukan media sosialnya supaya bisa lebih menghasilkan gitu. Jadi kan memang biasa ibu-ibu nih ya kan kadang kalau PMS atau apa itu suka curhat di media sosial. Nah, kadang curhatnya itu agak keluar dari kontrol gitu ya. Jadi kalau berkeluh kesah itu agak gimana gitu. Nah, kami para tim yang ada di POV Project, jadi komunitas saya itu namanya POV Project. Nah, kami berusaha mengembalikan fungsi media sosial itu jadi lebih bijak gitu. Jadi ibu-ibu itu jadi lebih ramah terhadap media sosial, nggak semua ditumpahkan di media sosial gitu. Karena kadang kalau kita curhat di media sosial itu adalah 99% pasti nyumpahin. 1%-nya baru mendoakan, 99% pasti dari dalam hati, syukurin. Gitu kan ya. Aduh, maafkan. Kalau begitu kok jiwa julid saya jadi jadi gitu. Nah, dari dari komunitas ini saya punya beberapa produk gitu kan. Ada kelas yang bergerak di bidang Facebook, ada kelas yang bergeraknya di Instagram, ada kelas yang bergeraknya di WA, ada kelas yang bergeraknya di Shopee, ada kelas yang geraknya di TikTok, ada kelas yang bergeraknya di Canva gitu. Jadi semuanya ini adalah kelas-kelas online yang berusaha mendampingi para wanita untuk bisa lebih berdaya guna dalam tanda kutip gitu. Jadi bisa mandiri terutama secara finansial gitu, diharapkannya begitu. Jadi inilah produk-produknya. Untuk POV itu adalah kelas di Facebook, IP itu adalah kelas di Instagram, Kopi itu kelas di Shopee, Atin itu kelas di TikTok, lalu apa lagi saya lupa, Helwa itu kelas di WA, dan ada lagi satu Canva, itu nama kelasnya adalah Kenapa. Begitu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ami. Lengkap sekali sama Meta ya. Kayak kereta ya saya kalau ngomong ya, maaf. Pilihan kelasnya itu tergantung ini ya, tergantung passion, tergantung keinginan. Jadi kadang ada orang yang ngerasa aku lebih enak tuh kalau berjualan itu di Facebook karena temen aku udah banyak gitu. Ada lagi yang ngerasa aku lebih suka di Instagram sih karena kalau di Instagram tuh aku bisa pamer foto-foto cantik, aku bisa pamer video-video, terus berkata-katanya nggak usah terlalu banyak seperti di Facebook, boleh ada tempatnya. Ada lagi yang mungkin aku lebih suka di TikTok karena kan pangsa-pasarnya anak-anak muda, cocok sama jualan aku, boleh mangga. Jadi semua memang kami sediakan supaya ibu-ibu itu lebih bisa memilih, aku passionnya di mana ya, aku lebih seraknya jualan di mana ya, aku ngelapaknya di mana ya gitu. Jadi semua sudah disediakan. Begitu Mbak Ami.
Iya. Oke, langsung aja Mbak Meta silakan untuk presentasikan untuk materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal saya mau bilang bahwa kita sharing aja, ngobrol santai, karena saya juga mungkin bisa dibilang background pendidikannya bukan dari jurusan komunikasi atau apa, tapi alhamdulillah saya sudah terbiasa menggunakan media sosial sejak 10 tahun yang lalu gitu. Jadi mulai bisa belajar bahwa oh algoritma media sosial itu ternyata begini. Yang siang ini akan kita bahas adalah algoritma di Instagram. Jadi kadang orang bingung algoritma itu apa ya gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa algoritma itu adalah rumusan yang sudah ditentukan oleh Instagram untuk menentukan postingan mana yang hendak ditampilkan pada feed penggunanya. Itulah kenapa untuk mereka-mereka yang menggunakan Instagram Ads, Instagram bisa menaikkan postingan mereka ini ke semua orang yang dipilih oleh si calon ini, oleh si kliennya ini. Jadi misalkan saya lagi mau bayar, aku mau deh diiklanin gitu. Misalkan saya ngomong gitu ke Instagram. Nanti dari Instagram itu ada isiannya. Kamu mau diiklankan di jam berapa? Mau diiklankan ke siapa? Mau diiklankan ke kota mana aja? Kayak gitu-gitu. Nah, ternyata ini itu juga bisa dilakukan dengan tidak berbayar gitu. Caranya adalah postingan kita harus sering mendapatkan like, komen, save, dan share gitu. Jadi kalau postingan kita banyak mendapatkan 4 reaction ini dan rutin, maka postingan kita trafficnya akan naik gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mengubah dulu akunnya menjadi akun bisnis. Karena pada akun bisnis ini ada fitur yang menjelaskan ke kita bahwa postingan kita dilihat oleh orang-orang di gender perempuan berapa persen, laki berapa persen. Nanti akan saya presentasikan dari punya saya ya. Lalu dilihat dari orang-orang di kota mana saja. Gelap ya Mbak Ami. Di sini mendungnya banget. Sebentar, aku nyalakan lampu dulu ya. Sebentar. Iya, Mam. Gimana Mam selainnya? Masih semangat? Siang-siang, jangan karena mendung nggak semangat ya, tetap semangat dong. Boleh ya langsung di kolom chat. Silahkan perkenalkan diri Mams. Nanti saya akan sapa-sapa juga nih. Ada Mam Sophia. Halo Mam Sophia. Ada Mam Hilma. Assalamualaikum juga Mam Dwi. Wah, dari Jakarta 4 ya sudah hadir ya. Terus menyimak. Oh iya dong, mesti menyimak nih. Gimana Mams yang lainnya? Apakah usaha yang sudah ada dirintis saat ini sudah berjalan menuju kesuksesan? Pasti dong, bismillah ya. Wah, Mameta sudah datang lagi nih. Silakan Mameta. Maaf ya, nih mendungnya gelap banget kok. Saya lihat di layar jadi gelap. Oke, jadi kembali lagi bahwa Instagram itu akan menaikkan suatu postingan kalau postingan itu mendapatkan banyak like dan komen, mendapatkan banyak save, mendapatkan banyak share, dan satu lagi yang nggak kalah penting adalah di-upload ketika saat prime time, yaitu saat utama di mana para followers kita atau orang-orang yang pernah melihat akun kita ini sedang online gitu. Jadi ibaratnya nih kalau misalkan Instagram itu kayak lapangan gitu ya, kan ada masanya di mana lapangan itu rame sama orang-orang yang lagi on. Ada masanya lapangan itu sepi karena meskipun ada orang, tapi mereka lagi tiduran atau lagi makan, lagi nggak perhatiannya lagi nggak penuh gitu. Nah, ketika di jam prime time, mereka ini perhatiannya sedang penuh di Instagram. Entah mereka lagi scrolling, entah mereka memang lagi mencari apa yang ingin dicari, kayak gitu. Nah, ini semua disajikan di akun kita bila akun kita sudah menjadi akun bisnis gitu. Semuanya akan dianalisa oleh Instagram, akan dikasih data. Kitanya akan dikasih data kayak gini loh. Gini. Saya share screen aja kali ya biar lebih pas. Sebentar ya, saya buka Instagram dulu. Oke, tapi saya ini sudah lama tidak melakukan
Itu tadi namanya memberikan banyak like, komen dan lain-lain itu namanya optimasi. Dan saya sudah lama tidak mengoptimasi karena sedang hibernasi. Sebentar, kita lihat di sini. Gini. Nah, gini. Oke. Oke. Saya bisa share screen nggak yang bisa sebentar ya, Mam Meta ya? Bisa. Boleh. Sudah bisa. Silakan, Mam. Oke, siap. Kalau saya lagi kecepatan, boleh ya di ini. Sebentar. Di mana tadi Instagram? Nah, ini adalah salah satu laman Instagram yang saya kelola gitu. Jadi ada dua opsi untuk melihat analisa yang disajikan oleh Instagram. Apakah analisa itu di akunnya atau analisa di postingannya? Kalau untuk analisa di postingannya, kita bisa tap postingannya. Lalu di bagian kiri ini ada tulisan lihat insight. Nah, di sini kita bisa ngelihat. Nah, kayak gini artinya postingan ini di love oleh 232 pengguna, di komen oleh 105 pengguna, lalu yang 0 ini adalah share, nggak di-share oleh siapa-siapa, dan disimpan oleh 58 pengguna. Itu. Lalu kita scroll lagi, kunjungan profil ternyata dari segini banyak yang hadir, dari 232 komen, dari 232 love, 105 komen dan lain-lain, ada satu yang mengunjungi profil saya gitu. Lalu 244 akun dijangkau. Artinya ada 244 kali orang itu ngelihat apa yang ada di dalam akun saya gitu. Lalu uniknya lagi bahwa 20% yang melihat akun saya dari 244 ini, 20% tidak mengikuti. Jadi 20% itu bukan follower saya gitu. Lalu mereka tahu dari mana kok bukan followers tapi bisa buka postingan saya. Nah, itu tadi ketika postingan mengikuti algoritma Instagram, maka postingan itu bisa hadir di Sebentar saya ke sini dulu. Sebentar. Oke, sabar ya. Oke, balik lagi ke sini. Sampai mana tadi? Oke. Jadi uniknya dari 244 akun yang datang ke akun saya bahwa 20%-nya bukan followers. Mereka lalu tahu dari mana? Nah, mereka tahunya dari Explorer gitu. Jadi akun-akun yang banyak mendapatkan reaction tadi akan muncul di Explorer sehingga ada kemungkinan akun-akun yang tidak memfollow kita itu tetap bisa melihat kita dari Explorer gitu. Lalu ini adalah impresinya 370 dari profil yang hadir 341. Mereka hadir dari hashtag yang saya pakai itu ada 16 akun dan lain-lain kayak gini ya. Ini adalah analisa yang dilakukan Instagram di satu postingan ini aja. Gitu. Kalau kita ngelihat postingan lain nanti hasilnya pasti beda. Kayak gini. Nah, kayak gini beda lagi. Jadi ini memang adalah analisa yang dilakukan oleh Instagram di setiap postingan, gitu. Ada lagi analisa yang dilakukan pada akun. Kalau ini kita lihatnya di dashboard profesional. Maaf. Nah, ini adalah analisa yang dilakukan di akun. Jadi di sini terlihat bahwa dia menyajikan di 1 minggu terakhir, gitu. Di sini terlihat bahwa sebulan terakhir ya. Ini dari tanggal 5 sampai sekitar tanggal 20-an memang saya lagi banyak memberikan optimasi pada akun ini. Selanjutnya saya off karena lagi banyak kerjaan di kelas-kelas, jadi saya nggak sempat lagi melakukan optimasi sehingga grafiknya turun gitu. Nah, ini di sini terlihat bahwa Anda dijangkau oleh 1.416 akun dalam 30 hari terakhir. Turun 16% nih. Kenapa turun? Ya iya, karena lu nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi ibaratnya kita ngobrol nih sama Instagram. Kok bisa turun sih? Iya, karena kamu kan nggak ngapa-ngapain. Makanya nih jadi turun kan 16% gitu. Lalu ini fiturnya, kita lihat di sini.
Oh, bukan. Sebentar. Oh, ini. Lihat semua. Nah, ini secara umum. Jadi kalau tadi adalah postingan, ini adalah akun. Akun saya dijangkau oleh 1.416. Ini bisa dibuka satu-satu. Nah, kayak gini, ini adalah keuntungan kalau kita menggunakan akun profesional namanya. Ini gratis. Ini memang fitur yang disediakan oleh Instagram. Jadi ini tadi kita bisa buka satu-satu gini. Nah, di sini itu kita jadi lebih lengkap lagi ngelihat bahwa akun saya dijangkau oleh 1.416 orang, 1.416 pengguna. Lalu yang menjangkau siapa aja? Di sini ada tulisannya nih, yang menjangkau adalah mereka-mereka yang ada di Jakarta, sekian persen. Mereka ada yang di Bekasi, sekian persen, begini. Ya, lalu di sini juga ada gitu bahwa ternyata kebanyakan akun aku dilihat oleh mereka yang ada di Indonesia gitu. Meskipun ada juga di negara-negara lain. Nah, ini ada rentang usia gitu kan. Jadi ini penting banget kalau kita pengen tahu apakah akun kita itu jualannya sudah sesuai sama target market belum. Ibarat kata seandainya misal kita berjualan kayak gamis gitu. Gamis kita jualan untuk orang-orang yang mungkin rentang usianya adalah ibu-ibu muda antara 25 sampai 40 tahun misal. Lalu ternyata analisa di Instagram menyajikan bahwa akun kita dilihatnya justru oleh anak-anak ABG gitu, anak-anak umur 15 tahun, 18 tahun. Nah, kayak gitu kan nggak pas, nggak sesuai dengan target market. Nah, makanya analisa ini bisa kita pakai bahwa iya, kayak saya gini, karena kelas online saya rentang usianya itu luas, orang bisa masuk di usia berapa aja. Bahkan saya pernah punya peserta itu waktu itu dia masih kelas 2 SMP. Itu adalah rekor yang pernah dicatatkan di kelas saya, dia sebagai peserta termuda. Atau juga ada peserta yang tersenior, tersepuh itu ada di usia 65 tahun gitu, udah eyang-eyang. Jadi memang kelas saya ini memang rentang usianya bebas antara sebetulnya sih kami mentargetkan dari usia 20 sampai usia 45. Tapi ternyata kalau ada dia di bawah itu atau di atas itu ya boleh saja. Nah, dari sini terlihat bahwa akun saya dilihat oleh mereka-mereka yang berusia 25 sampai 34 tahun sebanyak 38,7%. Kayak gini ini bisa bisa dianalisa bahwa oke, ternyata akun saya sudah dijangkau oleh orang-orang yang tepat gitu. Nah, ini jenis kelaminnya, bahwa ternyata kelas saya kan memang kelas online wanita. Jadi yang bisa masuk ke sana ya cuma wanita. Dan alhamdulillah yang melihat adalah 79% wanita. 30%-nya baru laki-laki gitu. Jadi nggak apa-apa, mungkin laki-laki ini bisa merekomendasikan akun saya ke saudaranya, mungkin saudara perempuannya atau istrinya atau siapapun atau ibunya, mungkin bebas. Ya, jadi paling nggak saya tahu bahwa bahwa yang saya lakukan selama ini sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Lalu ke bawah lagi, ini adalah jangkauan. Artinya akun saya menjangkau siapa aja sih gitu. Di sini bisa terlihat bahwa akun saya menjangkau 572 pengikut. Artinya dari semua follower saya itu adalah 572 ini yang sering masuk ke akun saya. Dan uniknya adalah justru yang warna biru dongker ini yang banyak ini adalah bukan follower saya gitu. Jadi sebetulnya followers banyak atau enggak itu enggak mempengaruhi karena mau followersnya sedikit, buktinya bisa dilihat oleh mereka-mereka yang bukan followers si postingan kita tadi gitu. Syaratnya apa? Syaratnya harus postingannya itu sesuai dengan algoritma yang ada di Instagram, yaitu diberikan 4 reaction tadi dan posting pada jam utama atau prime time gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa justru lebih banyak mereka-mereka yang bukan followers yang bisa menjangkau akun saya. Lalu ini jangkauan konten hampir sama, bahwa postingan saya dilihat oleh yang biru muda ini lebih sedikit daripada yang biru tua. Artinya banyak yang bukan follower saya bisa ngelihat konten saya. Begitu. Lalu di bawah ada terlihat postingan yang populer, postingan-postingan mana aja yang impresinya tertinggi. Kayak gini. Oke. Itu dari jangkauan. Lalu kita dari interaksi.
Nah, ini dari interaksi. Ada 951 akun yang berinteraksi ke saya. Interaksi itu artinya adalah mereka yang memberikan reaction, memberikan love, comment, apa tadi, save dan share itu. Mereka-mereka yang mengasih interaksi ke akun saya terlihat dari sini. Yang domisilinya di sini, negaranya di sini, lalu rentang usianya segini, jenis kelaminnya segini gitu. Ternyata yang memberikan reaction lebih banyak perempuan. Laki-lakinya cuma 5,5%. Begitu. Dan tetap juara kali ini follower saya yang jauh lebih aktif memberikan interaksi daripada yang bukan follower saya gitu. Jadi follower saya yang bukan follower saya ternyata masih cuma ngeliat-ngeliat aja, nggak ngasih interaksi apapun gitu. Mostly, meskipun ada juga yang memberikan reaction gitu. Lalu ini interaksi kontennya disukai dari interaksi ini tertanggal 6 Oktober sampai 4 November yang disukai adalah 5.842 jumlah love yang saya kumpulkan itu segini, jumlah komentar segini, disimpan itu segini, dibagikan segini gitu. Jadi yang paling berpengaruh mana untuk masuk ke Explorer adalah yang disimpan. Semakin sering postingan kita disimpan oleh pengguna lain, maka lebih besar juga kemungkinan postingan kita akan naik ke Explorer sehingga bisa dilihat oleh mereka-mereka yang bukan followers kita. Begitu. Ini adalah interaksi dari cerita atau story. Ini reels. Saya memang jarang bikin reels dan story dari sini. Begitu ya, ini untuk live-nya. Jadi semuanya memang disajikan lengkap oleh Instagram lewat Instagram bisnis. Lalu mana tadi ya? Oke, ini dari followers. Nah, ini dari grafiknya ini. Followers ada kenaikan sekitar 25% gitu. Dia berubah kayak enggak. Nah, gini. Jadi kenaikan tertinggi ada di tanggal 5 November, ada tanggal segini-segini. Nah, lokasi populer dari mereka-mereka yang follow saya ada di Jakarta, Bekasi ini. Rentang usianya 25 sampai 34 tahun pas. Berarti ya, kalau dilihat dari sini adalah tiga tertinggi yang yang kayak tertarik pada akun saya adalah mereka yang perempuan di sini di bawah 92%, perempuan dalam rentang usia 18 sampai 44 tahun. Jadi memang sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan bahwa akun ini memang diperuntukkan oleh mereka gitu, oleh mereka-mereka yang ada di dalam rentang usia 20 tahun sampai 45 tahun dan perempuan. Nah, ini adalah prime time yang bawa sendiri, waktu paling aktif. Nah, ini adalah berdasarkan jamnya. Mereka aktif pada jam 6 PM, 6 sore, lalu pada jam 9, lalu pada jam 12 siang, jam 9 pagi, jam 6 pagi. Ini adalah kalau kita mau posting, kalau kita mau upload, maka uploadlah di jam-jam ini. Karena jam-jam ini adalah jam-jam mereka lagi on. Mereka lagi scrolling di Instagram, mereka lagi benar-benar 100% ada hadir di Instagram itu. Itu ada di jam-jam ini, lalu harinya adalah ini. Rata kalau harinya. Tertinggi tetap dipegang oleh weekend, hari Minggu gitu. Sabtu justru sedikit. Weekday selisih sedikit dengan Minggu gitu. Jadi berbekal dari sini maka kita bisa melakukan semuanya sesuai dengan Instagramnya, sesuai dengan algoritma Instagram. Oke. Kadang ada pertanyaan yang timbul, kayak gitu berbayar nggak sih? Nggak, sama sekali nggak berbayar. Kita tinggal masuk ke edit profil, maka mana ya? Oh, ini karena sudah bisnis. Sebentar, saya carikan akun saya yang belum akun bisnis. Mana ya ini? Oke, ini edit profil. Nah, ini di bawah ada tulisan beralih ke akun profesional. Nah, untuk moms di sini yang akunnya masih belum akun profesional atau masih akun personal. Jadi ada dua akun, ada dua jenis akun, yaitu akun personal dan akun profesional. Dulu dibilangnya akun profesional ini adalah akun bisnis gitu. Jadi kalau Mams di sini akunnya masih tersetting akun personal, maka bisa ke edit profil dulu, lalu ini
beralih ke akun profesional, nanti akan disajikan data-data oleh Instagram seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tinggal diikutin aja, nanti tinggal lanjutkan. Gampang kok ini step-stepnya. Kayak gini-gini. Nanti tinggal diikutin maunya apa. Kadang dia ngasih kuesioner, kamu kerjanya kayak gini. Kamu ini bisnisnya dalam bidang apa sih? Gitu, nanti bisa dipilih. Begitu ya. Silakan diubah postingannya, lalu oke. Lalu udah, kita ke slide selanjutnya, tips supaya postingannya mendapatkan interaksi. Nah, itu tadi kan, jadi seperti yang saya sebutkan bahwa postingan tersebut bisa naik. Oh ya, Explorer. Ini saya masih bisa share ya? Masih bisa share nggak ya? Oh, do you want to continue? Sebentar, saya continue lagi. Bisa sebentar. Bentar. Oke. Tadi aku mau bahas apa? Oh, Explorer. Nah, ini maksudnya Explorer itu adalah di sini. Dicari ini. Ini, nah kayak gini. Ini adalah akun-akun yang muncul di Explorer saya. Jadi meskipun saya nggak follow mereka, tapi akun-akun ini muncul di Explorer saya. Dan ini bisa terjadi dibalik. Misalkan akun kita yang ada di sini nih gitu. Jadi bisa tampil ke mana saja yang bukan follower kita gitu. Caranya ya dengan mendapatkan interaksi tadi gitu. Jadi ini yang namanya Explorer. Dari sinilah orang yang bahkan bukan followers kita bisa mengikuti aktivitas akun kita ya dari sini. Gitu. Ini namanya Explorer. Begitu. Kalau kita pernah membuka akun yang fashion misalnya, kita suka lihat-lihat baju atau hijab kayak gitu-gitu. Nah, maka akun-akun sejenis, kalau kita misalkan melihat akunnya si Sesa misal, akun si Sesa ini kan menjual hijab, kita suka ngelihat-ngelihat hijabnya si Sesa. Nah, maka akun-akun sejenis dengan si Sesa, misalkan kayak akun Manja punya Ivan Gunawan atau akunnya Button Scarf yang jual hijab yang sama atau akunnya Oki Stiana Dewi yang juga jual hijab. Nah, itu mereka juga ada peluang untuk muncul di Explorer gitu. Asalkan kita memakai hashtag yang sama. Makanya itulah kenapa pentingnya hashtag dicantumkan pada suatu postingan, karena itu bisa memancing kita untuk muncul juga di Explorer gitu. Kalau pengguna lain mencari dari hashtag tersebut. Jadi misalkan saya mau mencari hijab wanita syar'i, misal saya mencari itu lewat tagar, lewat hashtag. Maka ada kemungkinan akun-akun lain atau postingan-postingan lain yang menggunakan hashtag yang sama bisa muncul di sini, bisa muncul di Explorer gitu. Tapi nggak melulu dari hashtag gitu. Kalau mereka pakai hashtag itu tapi postingannya nggak dapat interaksi, nggak dapat komen, like, save, dan share, ya percuma aja gitu. Jadi semuanya ini adalah satu kombinasi gitu. Nggak bisa satu berdiri sendiri gitu. Semuanya ini adalah satu kombinasi yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Hashtagnya harus oke, gambarnya harus oke, terus interaksinya yang didapat juga harus oke untuk kita bisa muncul di Explorer ini, di mana itu tadi orang-orang yang bukan follower kita bisa ngelihat. Begitu. Lalu tipsnya, saya sampai jam berapa ya, Mami? Nanti khawatir saya bablas loh. Saya ini kalau bicara kayak kereta api soalnya. Saya sampai jam berapa ya? Nggak apa-apa, Mameta, lanjut aja dulu. Oke, jadi itu tadi ya. Ini kalau ada yang mau nanya di tengah jalan boleh ya Mbak Ami ya. Tinggal raise hand aja, nanti bisa saya potong sebentar daripada nanti mau nanya lupa mau nanya apa gitu. Oke, sekarang kita bahas ke tips supaya postingan itu dapat interaksi. Jadi ini benar-benar butuh bantuan orang lain gitu. Jadi kalau saya biasanya, makanya kenapa saya mempunyai kelas-kelas itu, karena saya menghimpun di situ itu menghimpun orang-orang yang punya visi yang sama, yang punya tujuan yang sama. Gimana sih caranya kita itu bisa jualan tapi eksis gitu loh. Jadi kayak famous, bisa kelihatan di mana-mana, karena kan aku butuh kamu butuh aku gitu. Jadi kita tuh nggak bisa melakukan ini sendiri-sendiri. Jadi ayo kita tuh bareng-bareng melakukannya sama-sama gitu. Jadi makanya itu yang saya lakukan di
Itu yang saya lakukan di kelas bahwa yuk kita kumpul yuk gitu. Kita lakukan bareng-bareng. Kamu posting, aku posting, dia posting. Nanti kita posting, lalu aku ngasih interaksi ke kamu. Imbal baliknya kamu juga harus ngasih interaksi ke aku kayak gitu. Jadi postingan kamu aku kasih love, aku kasih komen, aku kasih share, tapi kamu juga harus begitu. Nah, ketika ini dikerjakan secara masif, dikerjakan secara bersama-sama, dikerjakan oleh beberapa orang dalam jumlah yang banyak, maka postingan itu akan naik dan secara bersama-sama juga. Jadi postingan aku naik, postingan dia naik, postingan kamu naik kayak gitu. Nah, itulah makanya pentingnya suatu komunitas yang bergerak dalam bidang interaksi ini tadi, komunitas atau kelas online yang geraknya memang di interaksi ini, fokusnya di interaksi ini, atau biasa disebutnya itu optimasi gitu. Jadi bagaimana suatu akun atau suatu postingan itu kerjanya jadi optimal. Nah, makanya harus dilakukan optimasi, yaitu memberikan reaction yang ada di fitur media sosial tersebut untuk supaya postingannya jadi naik gitu. Itu tadi tipsnya, yaitu mengikuti kelas kelompok atau mengikuti kelompok optimasi, yaitu kelompok yang khusus mengadakan kegiatan interaksi untuk menaikkan suatu postingan. Begitu. Lalu Ini ya Mameta ya, kita apa tuh? mesti rajin nih untuk join ke suatu komunitas atau komunitas Benar. yang mau untuk saling support ya, Ya, untuk juga nih postingan kita biar jadi bisa benar. biar bisa nih Betul. naik semua nih postingannya. Ya, karena ada jumlah minimal gitu. Ada berapa jumlah love minimal yang bisa menaikkan satu postingan itu. Gitu. Jadi yang pernah saya baca adalah satu postingan kalau mendapatkan minimal 40 like, 40 komen, maka postingan itu sudah naik. Sudah bisa ada kemungkinan untuk naik di Explorer. Apalagi kalau diimbangi dengan hashtag yang tepat. Gitu, Mam Ami. Ayo Mam, semuanya semangat ya, ikutin komunitas mana aja nih ya, cari-cari Boleh, nih boleh. Ya, silahkan diikuti komunitas mana aja boleh. Oke, lanjut Mameta, masih ada Oke. materi? Ya, dan ini yang terakhir adalah kesimpulan bahwa postingan kita akan naik bila berjalan sesuai dengan algoritma yang ada gitu. Jadi Instagram menentukan apa nih, menetapkan apa nih? Oh, postingannya harus begini, postingannya harus diposting jam segini, postingannya harus dikasih begini, begini, begini. Nah, itu harus kita ikutin supaya postingan kita bisa naik meskipun kita nggak bayar apapun ke Instagram gitu. Jadi kita nih lewat jalan belakang, lewat jalan tikus gerilya gitu. Lalu yang harus dilakukan pertama adalah mengubah akun dari akun personal ke akun profesional supaya ada fitur-fitur analisa seperti yang tadi itu yang disajikan oleh Instagram. Lalu yang kedua, upload pada jam utama atau prime time. Ini juga bisa dipelajari pada fitur yang sudah disediakan oleh Instagram tadi. Jadi ini gratis ya, semuanya bisa didapatkan gratis, tinggal masuk ke edit profil aja. Lalu memperbanyak interaksi, love, comment, save, dan share. Ini tadi yang saya jelaskan di awal. Lalu yang terakhir adalah bergabung dengan kelompok atau komunitas atau kelas yang memang fokusnya adalah untuk memberikan optimasi atau interaksi gitu. Gitu, Mang Ami. Jadi ya, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Keren banget ini Mam ya. Menarik sekali nih materinya. Kita bisa mengoptimasikan postingan kita sehingga bisa up terus di Instagram. Oke, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih Mameta. Boleh. Oke ya. Saya akan bacakan dulu dari pertanyaan pertama. Oke, ada Mamoni. Ini untuk prime time jam berapa yang terbaik untuk posting? Apakah ada waktu khusus nih untuk jenis postingan tertentu? Misalnya makanan di hari dan jam berapa ya? Atau fashion hari dan jam berapa? Nah, begitu pertanyaannya Mameta. Silakan langsung di. Ini sejujurnya setiap akun berbeda-beda prime time-nya. Kenapa? Karena yang mengakses akun tersebut juga berbeda-beda. Orangnya beda, kesibukannya beda. Jadi makanya kenapa harus kalau mau lebih tepat itu dilihatnya di fitur
akun profesional tadi, karena dari situ Instagram sudah ngasih rambu, sudah ngasih patokan bahwa ini nih followers kamu dan orang-orang yang pernah masuk di akun kamu itu hadirnya pada jam segini, pada hari segini gitu. Tapi secara umum prime time itu ada di weekdays, justru di hari-hari utama, Senin sampai Jumat. Karena weekend biasanya orang itu fokus pada dunia nyata, fokus di keluarganya, fokus untuk anak-anaknya, mereka jalan-jalan. Jadi kadang memang gadget itu terabaikan pada weekend gitu. Pada weekdays mereka lebih on pada jam-jam, biasanya jam-jam mereka istirahat, jam siang gitu, jam 12 sampai jam 2 siang itu mereka ketika sedang makan siang atau sedang isoma mereka biasa scrolling, atau pagi jam 8 mungkin ketika ibu-ibu rumah tangga masih istirahat sebentar nih setelah pagi akrobat, siapin sarapan, antar jemput anak, bentar tunggu dulu masaknya. Nah, mereka biasanya ibu-ibu ini kan suka scrolling. Nah, itu jam 8. Lalu sore ketika semua kesibukan sudah mulai mereda, di atas isya biasanya antara jam 8 sampai jam 9 biasanya kan memang ibu-ibu tuh suka scroll ketika jam-jam hampir tidur gitu. Ketika anaknya sudah tidur tapi ibu-ibu ini masih belum bisa tidur, maka akan scroll di Instagram. Itu adalah jam prime time secara umum. Kalau mau tahu secara detail, maka harus dianalisa sendiri dari akunnya melalui fitur yang disediakan oleh Instagram tadi. Gitu Mama Ami. Oke, langsung alhamdulillah nih sudah dapat nih insight-insightnya nih Mam ya. Sudah ada nih gambaran gimana ya apa yang mesti kita lakukan ya untuk memposting di jam-jam yang bisa menaikkan postingan kita. Oke, lanjut ya Mam Meta untuk pertanyaan yang kedua. Ini ada Mam Pipit Fitriani dari Moma Jabar. Ini izin bertanya, Mams, apakah kita harus mengikuti giveaway untuk menjadi sponsor biar cepat nambah followers nih, Mam? Lalu pertanyaan yang kedua, jika kita membuat konten biar banyak like-nya gimana sih, Mams? Mungkin yang tadi ya, yang sudah diberikan saran dari Mam Meta. Lalu apakah harus pakai hashtag atau tips biar caption kita ini menarik, Mam? Gimana sih caranya? Terima kasih, Mam Meta. Langsung dijawab, Mam. Ya, Mam Pipit. Jadi yang giveaway gitu. Jadi sejujurnya kadang giveaway ini mereka para followers mengikuti hanya untuk sebagai syarat di giveaway-nya tadi. Ketika event giveaway ini selesai, maka nggak ada jaminan mereka tetap follow gitu. Jadi misalkan aku bikin event giveaway dari hari ini sampai hari Sabtu besok nih ya. Seminggu aku bikin giveaway. Syaratnya apa? Kamu harus follow aku, harus tag 3 teman kamu yang harus follow aku juga. Oke, mereka ikutin tuh syaratnya giveaway supaya mereka ada kesempatan untuk dapat sesuatu dari aku. Tapi ketika momen giveaway ini selesai, nggak ada jaminan nih mereka yang sudah follow aku akan follow terus. Karena yang terjadi adalah biasanya mereka yang sudah follow ini jadi unfollow gitu. Kenapa? Ya karena momen giveaway-nya udah selesai. Apalagi yang aku tunggu dari kamu kan kayak gitu. Nah, itulah makanya kenapa untuk para penggiat optimasi ini giveaway tidak disarankan karena memang cuman ada udang di balik bakwan gitu. Jadi begitu bakwannya habis ya udah udangnya ikutan habis gitu. Jadi saya nggak pernah ikut giveaway gitu. Saya lebih suka mendapatkan followers dari optimasi, dari interaksi yang saya lakukan. Karena dengan melakukan interaksi tadi akan ada followers yang datang ke kita. Nggak banyak memang, kadang sehari cuma 1, 2, atau 5-10 gitu. Tapi justru mereka-mereka yang datang ini adalah yang memang benar-benar kepo sama akun kita, benar-benar pengen tahu selanjutnya akan ada apa lagi sih di akun ini, postingannya apa lagi, promo-promonya apa lagi gitu. Jadi justru mereka ini yang adalah calon follower sejati gitu. Lalu yang kedua tadi tips ya, bukan tips untuk tips supaya dapat tips untuk dapat like. Ini kalau secara organik artinya tidak dibantu oleh optimasi atau interaksi, agak susah karena kita bersaing dengan banyak akun dari selebgram, dari influencer, dari akun-akun yang
brand besar, dari kompetitor gitu. Makanya kita tuh kayak serpihan kacang mete gitu. Di pojokan toples gitu kan, kita diem aja ngeliatin kacang mete yang gede-gede gitu kan. Sementara kita bengong, kita harus ngapain ya, mau menerjang mereka kok susah gitu. Nah itu jadi kalau melakukannya secara alami itu akan susah. Jauh lebih gampang kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Jadi yuk kerjasama yuk, kamu ngeramein aku ngeramein kamu gitu. Tapi nggak cuma bisa berdua aja nih, kalau berdua sama aja sepi, cuma dapat like dari aku dan kamu cuma 2 aja gitu. Yuk rame-rame yuk, minimal 40 orang kita kumpulin nih. Jadi aku dapat 40 like, kamu dapat 40 like, dia dapat 40 like gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan kalau nggak mau secara alami gitu. Berarti Lalu ya. kolab ya, kita harus bikin kolaborasi dengan 40 orang minimal gitu. Lalu yang terakhir tadi supaya captionnya menarik ya. Hashtag Benar. apa sih bisa membuatnya menarik gitu? Oh, hashtag. Oke, hashtag itu bisa dicari dari top hashtag. Aku masih bisa share ya, sebentar. Boleh, Mam. Bentar. Oke, aku sudah bisa share. Udah kelihatan ya, Mam ya? Iya, sudah, Mam. Oke, siap. Aku ambil dari sini aja ya. Ini ibaratnya ini aku lagi posting ya, tapi ini aku edit aja. Edit, mana ya edit? Nah, ini misalkan aku mau posting ini. Kalau pengen tahu hashtag, itu dari sini. Kita bisa pakai top hashtag istilahnya. Yaitu hashtag yang memang banyak diikuti oleh para pengguna Instagram. Misalkan kita jualannya gamis atau fashion. Kita bergerak dalam bidang fashion. Lalu kita pakai hashtag gamis gitu. Gamis ini yang lagi tren nih, Mam. Sekarang nih, gamis Gamis bunga. apa tuh? Gamis bunga gitu. Gamis bunga-bunga. Gamis Nah, motif. ini di sini terlihat oke, ini nggak enak karena kita edit, kita posting aja sebentar. Nggak kelihatan top hashtagnya. Sebentar. Jadi mana ya? Kita pakai contoh mana ya? Sebenarnya untuk hashtag-nya sendiri yang sudah tersedia di Instagram itu sudah banyak ya, Mameta ya? Banyak banget. Jadi kayak gini misal. Nah, kayak gini. Kita tinggal ketik tadi kayak apa, gamis bunga gitu. Gamis. Nah, ini di sini akan banyak postingan. Ini yang tadi saya bilang adalah top hashtag gitu. Bahwa kok hilang sih dia. Nah, gini, bahwa hashtag gamis itu dipakai oleh 39.700 postingan gitu. Lalu ya, Mam. Ini ya bisa langsung kita masukin di salah satu postingan kita ya biar bisa menaikkan postingan kita ya. Ya, jadi dengan harapan ketika ada orang kayak saya lagi nyari gamis, biasanya karakter orang di Instagram itu ketika mencari sesuatu mereka memang nyarinya pakai hashtag gitu. Jadi ketika mereka mau beli gamis misalkan, dia memang nyarinya hashtag gamis gitu. Nanti akan muncul postingan-postingan yang memakai hashtag tersebut. Nah, kalau kita dengan pakai top hashtag ini, maka ada kemungkinan postingan kita juga muncul ketika ada orang yang mencari lewat tagar hashtag tagar gamis gitu. Kayak tadi gamis bunga misal. Gamis bunga mana? Nah, ini gamis bunga ternyata dipakai oleh 707.000 postingan. Lalu turun ke bawah ada gamis bunga-bunga kayak gini. Ini bisa dipakai. Biasanya kalau saya nyari dari yang tertinggi kayak gini. Ini saya pasang di sini supaya itu tadi dengan harapan ketika ada orang lagi nyari gamis dan dia nyarinya pakai hashtag gamis bunga, maka ada kemungkinan postingan saya bisa ikut nyampe di dia gitu. Itu tadi dari hashtag ya. Lalu caption ya. Mameta, tapi ini tergantung dari ini ya, berarti jualan kita juga ya. Misalnya kita punya usaha bakso atau kita punya usaha buku ya, itu kita sesuaikan ya untuk mencari hashtagnya ya. Betul, ya. Jadi harus yang sesuai gitu. Jadi orang tuh nggak kecelek. Kadang ada orang yang memakai tagar yang nggak sesuai. Jadi misalkan yang FYP sekarang adalah mayang gitu kan ya. Orang tuh postingan-postingan yang pakai hashtag mayang tuh pasti lagi in sekarang, lagi rame gitu. Maka kadang ada pengguna itu yang kayak
curang gitu. Aku pakai hashtag Mayang juga supaya kalau ada orang yang ketik Mayang, postinganku nyampe. Tapi kadang kayak itu kayak spamming gitu loh. Jadi kayak ganggu bahwa ini apa sih orang aku nyari Mayang kok yang muncul postingan jualan gini gitu. Jadi orang malah cenderung skip kalau kayak gitu. Gitu. Di sini adzan, aku boleh berhenti sebentar? Oh iya, Tunggu adzannya selesai. juga ajan sebentar ya Mam semuanya ya. Ya, oke. Sebentar ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, I'm back. Tadi nyampe caption ya. Iya, caption. Oke, untuk caption. Jadi di Instagram ini karakter penggunanya adalah mereka tidak terbiasa untuk membaca caption gitu. Jadi mereka lebih terbiasa untuk melihat gambar atau melihat video atau melihat reels atau melihat story. Jadi apapun yang memang bentuknya adalah gambar gitu. Jadi mereka memang karakter orang-orang yang malas baca. Dalam tanda kutip, mereka adalah karakter orang-orang yang malas baca, itu ada di Instagram. Kalau orang yang senang baca, mereka lebih suka masuk ke Facebook. Karena di Facebook itu untuk menuliskan caption kita bisa berpanjang-panjang, kita bisa menuliskan cerita yang panjang tanpa ada batasan karakter. Tapi kalau di Instagram itu ada batasan karakter, sehingga kenapa orang-orang di Instagram ini kadang kalau menjajakan sesuatu itu lebih ke hard selling. Jadi kayak misalkan jual baju gitu, mereka udah langsung tus gitu, bahannya apa, pengirimannya dari mana, harganya berapa, ukurannya kayak apa, itu mereka langsung cantumkan tanpa
banyak berbahasa basi. Beda dengan di Facebook, di mana kalau di Facebook model berjualan yang seperti tadi, yang namanya hard selling yang langsung bahannya apa dan harganya berapa, pengiriman dari mana, itu ketika dipindahkan ke Facebook, maka itu akan di-ban oleh Facebook. Karena memang di Facebook ada satu fitur yang disediakan oleh Facebook yaitu FB Marketplace, itu memang untuk menempatkan mereka penggunanya berjualan, sehingga kalau mau berjualan di Facebook, lebih baik kita bikin caption yang panjang, kayak bercerita, storytelling gitu. Itu lebih diminati di Facebook. Karena memang karakter penggunanya lebih senang baca kalau di Facebook itu. Jadi mereka ketika masuk Facebook, mereka siap untuk baca. Ketika mereka masuk Instagram, mereka siap untuk melihat yang cantik-cantik gitu. Jadi untuk caption ini memang bisa diabaikan kalau di Instagram. Kalau saya memang kalau di Instagram cenderung menggunakan caption yang langsung tembak gitu. Jadi kalau misalkan saya menyajikan fashion gamis, ya saya tulis apa adanya, apa di gamis itu adanya apa, bahannya apa, ukurannya seberapa, dikirimnya dari mana, terus bisa pakai Shopee atau enggak itu. Jadi orang tuh baca juga yang langsung nggak capek gitu. Gitu, Mama Ami. Oke, sekarang saya nih challenge nih ya ke para moms yang sudah join di sini. Boleh langsung bertanya ya. Di on cam kameranya. Ada yang mau bertanya langsung? Raise hand ya, moms. Oke, ada Mam Patricia. Ada Mam siapa lagi? Mam Atika belum on cam. Ada lagi? Oke, langsung ya, Mam. Oke, Mam. Mam Patricia, silakan bertanya. Dibuka mic-nya, Mam. Oke. Ya, selamat siang. Selamat siang, Mam. Mam, aku mau tanya. Itu kan orang sekarang suka like, follow ya, supaya naikin insight. Nah, sekarang lagi ada juga tuh komen untuk naikin insight juga. Jadi untuk like dan komen itu yang mana yang lebih cenderung menaikkan insight-nya? Karena kan komen for komen kan agak jarang ya. Tapi aku lihatnya kayaknya kalau komen banyak juga kayak menaikkan gitu loh, Mam. Itu sih yang aku pengen tahu. Terima kasih. Siap. Langsung saya jawab? Iya, silakan Mbak Meta. Oke, memang untuk interaksi ini ada rankingnya gitu. Saya rank dari yang tertinggi, yang bisa menaikkan dari yang tertinggi adalah share. Itu, lalu save, lalu komen, lalu like. Gitu. Itu yang dari tertinggi ke terendah. Jadi like itu menempati posisi nomor 3. Gitu. Jadi kalau memang ada yang komen, nggak apa-apa dibalas. Kadang kita kalau mengikuti kelas optimasi yang pakai komen, itu terkadang komennya bikin kita kesel gitu loh. Karena mereka kan yang di optimasi ini kadang melakukan komen cuma untuk sekedar menuntaskan kewajiban gitu. Kalau saya pribadi, saya memilih kelompok-kelompok optimasi yang melakukan optimasinya tanpa komen gitu. Jadi makanya kenapa di postingan yang tadi, di postingan yang kelas online tadi jarang ada komen. Oh bukan, kalau itu saya ikutkan di kelas saya, makanya ada komennya. Sebentar, saya punya akun lain. Sebentar ya. Yang ini akun pribadi. Duh, maaf saya bukan promo tapi mau nunjukin aja sebentar. Sebentar ya. Berarti ada banyak nih pilihannya juga nih, Mams. Ya, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya memang nggak begitu suka kalau postingan saya di komen tapi nggak sesuai dengan apa yang ini. Kayak gini, nah saya lebih memilih postingan saya itu kasih like aja gitu, dikasih like, dikasih save gitu. Makanya ini jarang ada yang komen di sini. Kayak gini-gini kan jarang ada yang komen. Komennya 0 gitu. Tapi meskipun nggak ada komennya, tapi ini bukan saya melarang komen ya, boleh. Tapi kalau ini secara saya pribadi, saya lebih suka dikasih 3 interaksi tadi. Kalau disuruh milih, saya lebih suka memilih yang nggak pakai komen, gitu. Jadi, nah kayak gini, dia bisa DM saya, terus di bawah tulisan ini kan ada tulisannya ya, Damayanti gitu. Followersnya ada 4, dia punya 3 postingan. Dan yang terpenting adalah Anda tidak saling mengikuti di Instagram. Artinya si Damayanti ini nggak follow saya nggak follow Damayanti, tapi dia bisa DM saya. Dia berarti tahu postingan saya, gitu ya. Meskipun suatu postingan itu nggak ada komennya, tetap bisa naik. Tapi kalau memang mau dikasih komen ya silahkan, nggak apa-apa. Karena memang komen ada di 1 dari 4 interaksi yang
bisa menaikkan suatu postingan. Begitu. Oke. Mam Patricia. Semangat ya mengoptimasinya. Sudah terjawab ya. Halo, Mamet. Oke ya, lanjut ya. Saya akan pilih lagi yang sudah raise hand nih, Mameta. Boleh. Oke, nah ini ada Mam Sari Narolita. Sudah raise hand, mau bertanya? Mam Sari. Halo, Mam Sari. Sudah siap, Mam Sari? Bertanya? Mam Sari Narolita. Dibuka, Mam, mic-nya. Halo. Hai. Lagi hujan, jadi sinyalnya agak ini. Silakan, Mam Sari. Kalau saya sih lebih ingin membahas soal Instagram untuk bisnis ya, Meta. Apakah jumlah follower itu juga mempengaruhi untuk kita berbicaranya langsung ke penjualan seperti itu? Apakah dengan kita pakai Instagram Ads itu, apakah jumlah follower juga mempengaruhi untuk ke penjualan, atau hanya jumlah follower itu hanya menjadi sebuah trust kepercayaan konsumen? Oh, ini followernya banyak seperti itu. Halo. Oke. Halo. Ya, oke. Siap. Didengar dengan baik. Ada lagi, Mam Sari? Halo. Halo. Iya. Iya, sudah terdengar, Mam Sari. Ada lagi pertanyaannya? Yang kedua, tadi kan saya juga udah nanya di chat. Berarti kan ada pengaruh antara hashtag, kemudian like, share ya, dan save. Terakhir kan komentar. Untuk setiap akun berarti kan berbeda ya, yang dilihat dari kita menganalisa sendiri setiap akun kita di analisa Instagram Ads itu. Seperti itu. Berarti tetapi itu jam prime time tidak mempengaruhi. Pada umumnya di jam segitu ya, Mam. Oke. Benar nggak sih saya menganggap seperti itu? Apakah berarti kan kita perlu menganalisa target market kita masing-masing ya kalau yang untuk jualan? Betul. Berarti ini itu aja. Berarti maksudnya Mam Sari ini pertanyaannya gini, Mameta. Yang kalau untuk jualan nih bagusnya di postingnya di jam berapa sih? Iya, di jam berapa untuk yang postingan? Karena kan di jam berapa, apakah kita harus melihat dulu, menganalisa dulu dari analisa Instagram Ads kita. Kita lihat dulu, ternyata target market saya usia segini, mereka aktif di sini, seperti itu. Karena kan kalau kalau saya nggak salah ya, saya lupa soalnya udah lama saya nggak menggunakan itu dan belum begitu paham sebetulnya. Kalau kita buka itu kan biasa kan nanti akan kelihatan ya target market kita siapa. Berarti kan kita harus menganalisa itu dulu baru kita menayangkan, memposting kan. Seperti itu ya yang ini. Soalnya aja. Oke, saya jawab dulu yang tadi pertanyaannya berarti secara garis besar ada followers dan prime time. Saya jawab dulu yang prime time. Prime time ini sebentar. Oke. Yang prime time ini adalah kalau memang analisanya itu masih belum tampil, bisa menggunakan patokan prime time secara umum, yaitu di jam 8 pagi, jam 12 sampai jam 3 sore, lalu jam 5 sore, lalu jam 20 sampai jam 21. Bisa pakai patokan itu dulu sambil jalan, nanti sambil Instagram menganalisa apakah prime time secara umum ini bisa digunakan, diaplikasikan di akun kita.
gitu. Nanti setelah kita rutin posting di jam-jam itu selama sebulan, biasanya Instagram akan menayangkan analisanya bahwa oke, ternyata ketika kamu posting di jam segini, yang ngelihat segini. Ketika kamu posting di hari ini, maka reach-nya segini gitu. Jadi nggak usah nunggu, kita lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan sambil kita yang nunggu Instagram, apa analisa yang akan disajikan oleh Instagram untuk akun atau postingan kita. Gitu ya, Mam Sari. Jadi boleh pakai patokan prime time secara umum, yaitu di jam 8 pagi, di jam istirahat siang 12 sampai jam 2 sore, lalu di jam 5 sore, dan tertinggi itu ada di jam malam 20 sampai 21. Itu yang pemegang tertinggi prime time secara umum ada di jam itu, karena itu di jam 20 sampai 21 itu kesibukan sudah mulai turun, orang sudah mulai istirahat, jadi mereka waktu scrollingnya lebih panjang gitu. Itu adalah peringkat pertama adalah di jam 20-21, lalu di peringkat kedua ada di jam istirahat siang, lalu di peringkat ketiga ada di jam 8 pagi, di peringkat keempat ada di jam 5 sore. Gitu. Itu adalah prime time-nya. Lalu untuk follower. Lalu untuk follower seperti yang tadi sudah saya share bahwa ada kemungkinan akun kita bisa dilihat oleh bukan followers, asalkan akun kita bisa masuk ke Explorer gitu. Jadi kalau bagi saya sendiri secara pribadi, follower itu adalah untuk meningkatkan trust-nya orang lain, pengguna lain ke kita, supaya oh iya akun ini memang akun beneran, buktinya ada yang follow gitu, ada yang menjadi followersnya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang saya bukan tim yang suka beli followers gitu. Jadi memang makanya kenapa akun-akun jualan saya followersnya nggak banyak, tapi itu followersnya organik semua gitu. Jadi kita bisa aja beli followers, banyak jasa yang menawarkan jual followers, tapi yang terjadi adalah ini akun-akun robot gitu, akun-akun yang kadang postingannya nggak ada, atau akun-akun yang cuman akun bodong, dan resikonya ketika Instagram tahu ada akun-akun bodong seperti ini, nanti akan di-ban gitu. Jadi itulah resiko kalau kita beli followers yang nggak organik. Kita misalkan beli, aku oke deh beli 10.000 followers, tapi ternyata yang organik cuman 1.000 misal, yang 9.000 adalah akun abal-abal. Nantinya 9.000 akun yang sudah kita beli ini akan dihilangkan oleh Instagram, karena memang Instagram nggak mau ada akun-akun bodong di tempat dia gitu. Akun-akun bodong ini adalah akun-akun yang biasanya nggak ada postingan, nggak ada interaksi. Jadi Instagram tuh bisa menilai bahwa akun ini adalah akun beneran. Buktinya apa? Buktinya akun ini profilnya diisi, akun ini postingannya ada, akun ini sering nge-like postingan lain, sering nge-save postingan lain, sering nge-share postingan lain, sering komen. Itu sama Instagram juga dianalisa gitu. Sehingga kalau akun-akun robot yang cuman nampang nama aja, nggak melakukan aktivitas apapun, ada resiko akun itu akan terban gitu, akan dihilangkan oleh Instagram. Makanya itu kenapa saya bukan tim yang suka membeli followers, karena biasanya kebanyakan followers yang dijual adalah followers akun-akun bodong gitu, cuman robot. Begitu, Mak Mami. Tapi untuk menaikkan jumlah followers, ya saya lebih ke meningkatkan trust tadi dari orang yang ngelihat followers saya bahwa oh iya akun jualan ini beneran ada followersnya gitu. Dan dari kegiatan interaksi kita bisa dapat followers yang organik. Gitu, Mam Ami. Jadi lebih mengutamakan followers organik ya, Mams ya, biar bisa lebih interaksi. Interaksinya Betul. ada like-nya, ada share-nya, ada save-nya, demikian. Betul. Gimana Mam Sari, sudah terjawab ya pertanyaannya? Nah, nggak kerasa nih Mameta sudah jam 3, tapi pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan juga yang sudah raise hand ini ternyata banyak sekali, alhamdulillah. Banyak ya. Boleh nanti saya jawab secara lisan, boleh. Secara tulisan dititipin Mama Ami ke WA saya, boleh. Banget, karena masih ada lagi nih games yang akan kita luncurkan ke para Oke deh, siap. Kita akan bermain games dan ini juga akan memenangkan hampers yang seharga Rp150.000. Wow, nah ini Mama biasanya suka kalau sama hampers gini. Coba lihat di layarnya, itu sudah ada
untuk mengunjungi joinmyquiz.com. Masukkan kode uniknya 638598. Silakan Mams, kami tunggu ya. Masuk Linknya ada di kolom chat ya, Moms. Ya. Ada di joinmyquiz.com, ada di kolom chat. Silakan. Dan masukkan kode uniknya. Siapa saja yang sudah bergabung nih? Oke, kita tunggu nih. Ayo, Mams. Ini aja yang atasnya. Joinmyquiz.com, kode unik 638598. Mameta mau ikutan? Boleh banget. Iya. Kalau menang ya. Saya nggak ikutan, Mameta. Khawatir menang. Saya ngasih semangat aja. Semangat, Mams. Ini akan dipilih 3 Mams yang akan dipilih nanti dari games ini. Wow, sudah ada yang join. Ada Mam Monica, ada Mam Sari, ada juga Mam Wit. Wah, ini susah nih namanya nih. Siapa lagi? Mam Derlina, oke, sudah gabung. Mam Mima sudah gabung. Sip, halo. Siapa lagi yang mau bergabung? Masih ditunggu. Oke, saya akan kirimkan aba-aba. Saya akan lock untuk yang gabungnya karena kita akan mulai. Biar kita dapatkan siapa nih ya pemenang di sore ini. Ada 3 pemenang ya, Mam. Ayo. Yang tadi perhatikan materi yang di-share oleh Mameta. Insya Allah pasti bisa nih ngejawabnya. Gampang-gampang kok, semuanya ada di materi yang tadi Mameta sudah sharing, yang Mameta sudah tadi jelaskan. Ya, oke, cukup gimana? Mam Tia, sudah cukup ya? Oke. Ya, kita akan mulai. Siap-siap, Mams. Oke, satu ya. Pertanyaan. Iya. Wah. Oke. Yang pertama. Menuju 100%, masih ada kesempatan. Oke, selesai? Selesai ya, Mam Tia ya? Oke, kita dapatkan pemenang. Ada yang pertama, ada Mam Latifa dari Jakarta 2. Yeay. Selamat Mam Lala. Wah, keren banget nih Mam Lala. Ada Mam with water
Ini siapa nih nama aslinya nih? Dan ada Mam Sari juga. Wah, keren. Congratulations ya Mam. Ada 3 Mam yang terpilih untuk dapatkan hampers sebesar Rp150.000. Congratulations Mam. Oke Mam semuanya. Untuk para pemenang silahkan nanti japri ke saya. Atau juga ke Mam Ningsih di 0878 8012 8-nya 3 kali 0. Ya, silakan Mam langsung di screenshot saja untuk para pemenang biar nggak lupa nih untuk menghubungi siapa sih nanti untuk ngejapri untuk menyerahkan data diri by WA ke Mam Ningsih. Oke, terima kasih banget nih. Kita udah dapet ilmunya yang keren dari Mam Meta. Terima kasih Mam Meta. Dapat juga hadiahnya. Wah, saya kapan ya dapat hadiah juga nih Mam Meta? Ini nasibnya moderator gitu ya Mam Meta. Harus tetap semangat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join hari ini di kelas tips gitu untuk menaikkan postingan tanpa Instagram Ads. Ini akan mudah-mudahan ini akan menjadi pecutan kita untuk bisa mengoptimasi lagi Instagram kita dan media sosial kita untuk bisa meng-up lagi ya bisnis dan usaha kita apapun itu. Untuk pemula juga bagus banget ini untuk pengenalannya ya. Nah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Mam Meta yang sudah sharing ilmunya yang keren banget. Semoga next-nya bisa sharing ilmu lagi ya Mam Meta ya. Ya, anytime, insya Allah. Semoga untuk para moms yang ada di rumah juga semakin semangat lagi untuk mengoptimasi Instagramnya dan jalankan semua tips yang sudah di-sharing oleh Mam Meta tadi. Coba diaplikasikan. Kalau nggak bisa ngebut, pelan-pelan dulu, tapi tetap fokus. Oke. Mam semuanya. Sebentar lagi acara akan selesai. Saya akan minta tolong ya untuk semuanya on cam untuk kita berfoto bersama. Silakan posisi yang paling cantik, mau hadap ke kanan atau hadap ke kiri boleh. Silakan. Lipen benerin dulu ya lipennya ya. Oke, semuanya sudah on cam, ready ya. Boleh tangannya mau dinaikin ke atas juga nggak apa-apa, silahkan. Ada lagi Mams yang belum on cam, saya akan absen nih. Siapa nih yang belum on cam? Aduh, ada Mam Karisma sudah dengan tangannya ke atas. Ayo semuanya on cam, please. Mam Elsina, mana wajah cantikmu? Mam Meila, mana? Halo. Ayo wajah-wajah cantik. Dipersilakan untuk tampil. Lihat deh tuh, udah pakai. Beneran lipen skip dulu. Manjusa, sudah ke kanan atau ke kiri, Mam? Oke ya, siap, ready? Gimana, Mam Tia? Sudah siap nih kita semuanya? Aku mau pose ke kiri aja deh. Oke, siap. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi, Mam, pose ganti dong, pose ganti. Iya. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Sekali lagi. Ya, posenya ganti lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah semua. Aduh, alhamdulillah ya, jadi foto-foto sore ini kita semua ya. Oke, baik, Mam, semuanya. Alhamdulillah materi yang disampaikan Mam Meta itu sudah selesai dan mudah-mudahan kita bisa tambah semangat untuk mengoptimasi Instagram kita. Dan semua Mam yang sudah hadir dalam kelas Zoom sore ini. Terima kasih kembali. Semoga untuk next kelasnya akan lebih dahsyat lagi nih yang akan kita berikan di rumah semuanya. Oke, baik. Mohon terima kasih.
Sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jin Lem ya, Mama semua, Mama Ami, terima kasih. Siapa bilang ibu nggak bisa berkarya bersama anak dan suami? Mam itu hebat, mam itu kuat, mam itu adalah tokoh utama, fondasi utama keluarga. Seorang ibu rumah tangga itu bukan hanya mentok di rumah gitu. Kita bisa bereksplor. Mimpi itu gratis. Halo, perkenalkan semua, nama saya Mutiara Untari, usia saya 27 tahun, ibu dari satu anak, full-time worker, dan juga freelancer. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nadia, saya berumur 27 tahun. Saat ini saya berdomisili di Pekanbaru dan profesi saya saat ini ibu rumah tangga. Aku Diana, usia aku 24 tahun, domisili Kota Serang, profesiku sebagai guru. Waktu kecil aku nggak ada cita-cita. Saya mau jadi dokter.